Tak banyak yang tahu, ternyata di setiap perjalanan kereta api, ada sosok yang sangat berjasa menjaga keamanannya. Mereka menyusuri rel tiap hari demi memastikan jalur rel aman dari gangguan dan potensi bahaya. Bahkan, jangan sampai ada satu baut pun yang terlepas dari rel agar ribuan penumpang kereta bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Di balik ramainya stasiun dan lancarnya perjalanan kereta api, ada orang yang bertugas memeriksa jalur rel kereta api. Ya, dia adalah PPJ, petugas pemeriksa jalur rel kereta api yang memegang peranan penting demi keselamatan perjalanan kereta api. Tugas PPJ berjalan kaki menyusuri rel atau menggunakan transportasi khusus sejauh 8 hingga 12 km dari satu titik ke titik lain yang sudah ditentukan. Mereka memeriksa secara detail kondisi jalur kereta seperti kelayakan rel, serta mengencangkan baut-baut rel. PPJ lah yang menginformasikan adanya longsor, pohon tumbang, atau rintangan lainnya di jalur rel kereta api. Muhammad Ali, petugas pemeriksa jalur di Daob 1 Jakarta sejak tahun 2011, hampir setiap hari menghabiskan waktunya untuk menyusuri rel. Puluhan kilometer jalur rel ia tempuh seorang diri dengan berjalan kaki memeriksa jalur kereta api bagian kanan kiri, hulu hilir. Dalam 24 jam, pemeriksaan dilakukan 2 kali. Biasanya ia mulai pukul 4 sore. Gimana ya, kalau dibilang tuh saya kerja personal sendiri. Tanpa ada bimbingan, tanpa ada teman, nggak ada. Saya jalan itu dari Jakarta Kota sampai Gambir, balik lagi ke Gambir 12,6 kilo. Dan jalannya pun itu kilometernya sudah ditentukan kecepatannya. Gitu. Jadi nggak boleh melebihi 4 km per jam. Jadi jalannya harus 4 km per jam. Itu satu kali jalan itu saya 1 jam 40 menit, berarti 4 kali 2. 12,6 kilo lah jalannya. Saat melakukan pengecekan, palu jadi senjata utama Ali untuk memukul rel. Suara nyaring berarti rel dalam kondisi sehat. Namun jika bunyinya terdengar sumbang, menjadi pertanda adanya retakan tak terlihat mata yang harus segera diperbaiki. Metode tradisional ini terbukti ampuh menjadi kunci keselamatan perjalanan kereta api. Satu sambungan memiliki 6 baut. Untuk memastikan baut aman dan kencang, Ali selalu memberi tanda garis dengan spidol di titik tertentu. Jika garis bergeser, artinya baut sudah kendor dan harus segera dikencangkan kembali. Kalau seandainya saya menemukan temuan yang urgent, itu biasanya saya ngelapor ke atasan saya langsung, ke KUPT langsung, ke unit masing-masing. Kalau seandainya itu urgent, nanti dari pihak KUPT itu yang menentukan, itu urgentnya harus langsung ditangani, langsung di TL. Terus kalau seandainya urgentnya itu masih bisa ditanganin sama saya sendiri yang nanganin di lokasi tersebut. Di mata orang awam, pekerjaan Ali mungkin tampak aneh, bahkan tak terlihat manfaatnya sama sekali. Padahal justru inilah garda terdepan keselamatan perlintasan kereta yang menyangkut keselamatan penumpang. Maklum saja, yang tampak hanyalah seorang petugas berjalan sendiri di atas rel menyusuri lintasan yang panjang. Saya ini jalan kaki. Itu dari stasiun tuh ada yang lihat, masyarakat nih mau pulang. Dia ngelihat itu bapak ngapain, jalan kaki dari jauh tuh ngapain. Saya lihat dari kecil sampai ketemu bapak di peron ini, kok bapak dari sana itu jalan kaki ke sini mau ngapain. Saya cuma bilang, Ibu kalau seandainya saya jelasin, Ibu juga nanti kurang paham, saya bilang gitu kan. Profesi yang cukup berbahaya ini tentu memiliki aturan keselamatan yang sangat ketat. Salah satunya, petugas tidak boleh berjalan membelakangi kereta. Mereka wajib berhadapan langsung dengan arah datangnya kereta api, sehingga bisa mengetahui saat kereta datang dan bisa mengambil langkah untuk menghindar. Berbeda jika mereka membelakangi arah datang kereta, bahaya bisa mengancam kapan saja. Kayak di daerah Juanda, Gambir. Itu karena Istiqlal itu kan lengkung belok, jadi temboknya tinggi, mungkin kurang fokus. Jadi masinis kurang fokus, saya juga kurang fokus, jadi sama-sama kaget. Dia ngasih klakson, saya lompat ke pinggir, sama-sama kaget. Tapi ya kita sih udah biasa sebenarnya, udah biasa. Jadi kalau udah di lengkung itu, jadi kita kalau kurang fokus juga, ya bahayanya gampang itu pasti.
Bagi Ali, cuaca bukanlah penghalang. Hujan deras atau panas terik, ia harus tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Karena keberadaan Ali sangat penting, keamanan perjalanan kereta hanya bisa terjadi setelah ia memastikan lintasan benar-benar layak dilalui. Kalau hujan itu saya kan lintasnya bukan lintas bawah, adanya lintas atas. Jadi kalau hujan itu antar stasiun itu kan jauh. Terus kalau seandainya terjadinya hujan, saya tetap jalan, Mas. Nggak boleh enggak, karena di tas kita udah SOP, semuanya udah ada. Jas hujan, jadi harus pakai jas hujan, harus tetap jalan, nggak boleh nggak jalan. Gitu. Karena menyangkut keselamatan. Tim Secret Story pun berkesempatan mendatangi salah satu stabling atau pusat pemberhentian kereta api jarak jauh di Jakarta yang juga menjadi tempat memandikan kendaraan umum dari baja tersebut. Khusus untuk Daop 1 Jakarta, terdapat 3 titik stabling pencucian kereta api jarak jauh. Mulai stasiun Pasar Senen, Jakarta Gudang, dan juga Tanah Abang. Tak main-main, untuk menjamin kebersihan dan kenyamanan penumpang, kegiatan mencuci kereta api jarak jauh atau KAJJ ternyata berlangsung pagi, siang, malam alias non-stop 24 jam. Untuk shiftnya itu terdiri dari 4 shift, ada dari jam 8 malam sampai dengan jam 5 pagi. Dilanjut ada tim berikutnya jam 3 pagi sampai jam 10 siang. Nanti dilanjut lagi ada yang jam 10 sampai jam 6 sore. Nanti ada lagi shift yang jam 4 sore sampai dengan jam 12 malam. Jadi mereka saling bertemu sekitar 1-2 jam untuk membantu backup pekerjaan tersebut supaya tidak over. Seperti itu. Dalam prosesnya, satu kereta akan dicuci oleh satu tim yang biasanya terdiri dari 12 hingga 15 orang. Mereka akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk briefing yang nantinya akan menentukan teknis pencucian, yaitu pembagian tugas per orangnya untuk membersihkan bagian interior maupun eksterior kereta. Untuk membersihkan kereta yang rata-rata berjumlah 12 gerbong, dibutuhkan setidaknya 3-4 jam pengerjaan. Pencucian kereta api jarak jauh memang membutuhkan usaha ekstra untuk membersihkan bagian eksterior kereta. Setelah digosok dengan sabun, bodi kereta lantas disiram dengan alat penyemprot jumbo. Untuk urusan bilas-membilas ini tak ada teknik khusus, hanya saja petugas harus teliti untuk menyemprot setiap bagian yang ada untuk memastikan tak ada debu dan kotoran yang tersisa. Dan tak kalah menarik, ternyata untuk pencucian bagian eksterior atau bodi kereta, PT KAI memberlakukan kebijakan bahwa bagian atap juga wajib dibersihkan. Dan inilah yang menjadi salah satu tugas tersulit bagi tim pencuci kereta api jarak jauh. Pasalnya tidak ada cara lain untuk membersihkan atap kecuali dengan menaiki bagian atas tersebut. Sebenarnya lebih ke arah manual ya, karena memang di atap tidak memungkinkan untuk mesin itu naik ke atas atap, jadi pembersihannya lebih ke manual. Sebenarnya lebih ke arah manual ya, karena memang di atap tidak memungkinkan untuk mesin itu naik ke atas atap, jadi pembersihannya lebih ke manual dengan tim yang memang sudah terbiasa, sudah ahli di bidangnya, karena terkait dengan resiko bekerja di ketinggian, mungkin seperti itu. Setelah mengetahui seluk-beluk pencucian kereta untuk bagian eksterior, kurang lengkap rasanya jika kita tidak mengulas tentang bagian interior. Meski dalam prosesnya tak sesulit pencucian bagian luar kereta, namun untuk interior tetap saja punya tingkat kerumitannya sendiri. Tak heran selain banyak bagian yang harus dibersihkan, interior adalah tempat di mana penumpang menghabiskan waktu selama perjalanan. Untuk bagian interior kita mulai dari atas seperti rak bagasi, plafon, atas TV sama atas running text. Lanjut dengan dusting seperti dusting dinding, dusting bangku, dusting dinding bawah. Dilanjut lagi ada tim sweeping, di belakang dusting ada tim sweeping itu tim nyapu dari kolong-kolongnya sampai pojok-pojoknya harus tersapu semua. Dan untuk tim toilet itu pengerjaannya atau teknisnya itu dari atas semua, pembersihan dari atas sampai bawah itu wajib kering tanpa adanya basah dan tanpa adanya bau gitu.